Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para bapak-bapak, ibu-ibu, para tuan guru, para orang tua kami, ayahanda dan ibunda yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah, kita berada di penghujung tahun, di bulan Desember. Kalau hijriahnya bulan Rabiul Jumadil akhir, ya, Masya Allah. Rajab, Allahu Akbar. Begitulah waktu itu begitu cepat. Baru Ramadan kemarin, ya. Padahal target tikar baru kita Ramadan itu, ya, dekat lagi. Maka mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita bisa hadir. Semangat kita malam ini untuk melaksanakan wirid kita setiap Rabu malam, yang lebih konsentrasinya kepada saya tentang fikih ibadah. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi akhir zaman, Nabi yang telah menancapkan akidah kita. Di tengah hari ini kita sangat mudah untuk beribadah kepada Allah. Di sebahagian tempat saudara-saudara kita masjid pun tidak sempat. Ibadah pun di masjid dihancurkan. Dan sampai akhir ini itu hampir, saya rasa besok pagi sudah sampai 20.000 itu, Pak, yang meninggal akibat kekejaman Zionis. Maka tepatlah doa imam tadi, Allahumma, ya Allah, surna, tolong al-mustada'afin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan pertolongan hari ini. Musim dingin, kelaparan, dengan kondisi terbatas, tapi alhamdulillah kita tengok kaum muslimin di Gaza itu sangat kuat. Itu yang membuat dunia itu tercengang. 2 bulan diinvasi, diblokade, tidak masuk apapun, sangat terbatas, tapi tidak terjadi kerusuhan. Persaudaraan mereka begitu utuh. Coba kalau kita bak krisis saja, mungkin kita sudah menjarah. Yakin kita itu. Kedai-kedai semua itu dijarah, itu dikumpulkan. Karena sudah menyangkut tentang nyawa. Tapi coba perhatikan saudara-saudara kita di Gaza. Mereka berebut, iya, tapi tidak sampai terjadi chaos. Tidak jadi sampai saling membunuh akibat perut. Mereka cukup sabar. Masih sanggup mereka berbagi dengan saudara-saudaranya yang sama-sama susah. Itu yang membuat dunia tercengang hari ini. Rupanya di balik musibah ini banyak orang yang terpanggil dapat hidayah. Apa kekuatan Islam itu sebenarnya? Kan luar biasa itu. Mereka bisa bertahan di tengah gempuran begitu dahsyat. Makanan tidak ada, air tidak ada, tapi mereka masih bisa saling berbagi. Kalau kita belum tahu lagi itu, Pak. Karena kita pikirnya panjang. Daripada saya nak makan besok, lebih baik saya begitu. Tapi mereka tidak. Mereka masih sanggup saling berbagi. Bahkan mereka tidak menyalahkan pejuang mereka. Mereka tidak menyalahkan pejuang mereka yang berjuang untuk kemerdekaan mereka pada hari ini.
Artinya apa? Siapa yang berbicara di sini, Pak? Kekuatan iman, kekuatan ketakwaan kepada Allah. Maka orang yang takut kepada Allah itu luar biasa. Mereka terus termasuk dalam sebuah hadis disebut munjian, najah, orang-orang yang menang. Orang-orang yang menang. Memang mereka kelihatan seperti menderita segala macam, tapi hakikatnya mereka orang-orang yang menang. Maka Nabi mengatakan, ana salasun munjian. Ada 3 tanda-tanda orang yang mendapatkan kemenangan itu. Bapak-bapak, 3 macam tanda-tanda orang yang mendapatkan kemenangan. Yang pertama, khasyatullah fis-sirri wa alaniyah. Dia tetap istiqomah takut kepada Allah meskipun dalam keadaan sunyi ataupun di khalayak ramai. Ini diuji di ketakwaan tadi. Jadi Bapak Ibu, tanda orang menang itu sama kekuatan imannya kepada Allah, baik ketika dia sendiri maupun di hadapan orang banyak. Karena pada umumnya manusia lebih banyak dia takut kepada Allah, lebih taat dia kepada Allah ketika dia ditengok oleh orang banyak. Tapi kalaulah kalau sudah sendiri, mulai luntur takutnya kepada Allah. Dari situ kita diuji. Ini semuanya ujiannya luar biasa. Kenapa Nabi Yusuf mendapatkan kemuliaan di sisi Allah? Itu karena takutnya kepada Allah. Yusuf dapat derajat yang tinggi di sisi Allah karena luar biasa takutnya kepada Allah. Godaannya luar biasa. Zulaikha itu istri seorang menteri, cantik, kaya raya. Yusuf tinggal sama dia bertahun-tahun. Suatu hari suaminya tidak ada di rumah. Zulaikha tadi, menteri tadi, nggak ada di rumah. Yang tinggal Yusuf dengan Zulaikha. Zulaikha itu bukan wanita tidak cantik, cantik. Yusuf digoda. Bukan Yusuf yang ingin, tapi siapa yang ingin? Perempuan tadi. Yusuf digoda, orang tidak ada menengok sedikit pun, orang tidak akan ada yang tahu. Digoda oleh perempuan cantik tadi, tapi Yusuf bilang apa ketika itu? Ini akhafullah rabbal alamin. Saya takut kepada Allah. Maka Yusuf lari dia. Kenapa darjat ini naik, Bapak Ibu rahimahumullah? Karena ketika itu Yusuf sendiri. Sama dengan awak, mungkin malu kita berbuat maksiat di hadapan banyak orang. Tapi kalau sudah sendiri, di situ kita diuji oleh Allah. Kita bendahara perusahaan pokoknya Pak. Ada duit proyek. Awak ambil Pak Haji Zamzir agak 500.000, nak kan tahu orang. Nak kan orang tahu duitnya di meja kita. Ambil 500.000, nak kan ada orang yang tahu dan kan ada konsekuensi hukumnya. Kita diamanahkan, diberikan kepercayaan, tak kan ada orang yang tahu. Kita sendiri, disitulah kita diuji oleh Allah. Makanya kenapa kadang-kadang meskipun labelnya ustaz, labelnya ulama, seorang yang alim, ketika ujian sendiri itu datang, tiba-tiba aibnya dibuka oleh Allah, maka terjeratlah dia kasus korupsi. Banyak enggak yang seperti itu? Meskipun latar belakangnya ustaz, meskipun partainya partai Islam. Kenapa tuh Pak? Tidak tahan ketika khasyatu ilallah, takut kepada Allah itu hanya bil alaniyah, hanya ketika orang banyak. Sirnya tidak.
Sir itu di mana letaknya? Sir itu kalau bahasa kitanya rahasia. Kalau sudah bahasa rahasia, hanya Allah dan kita yang tahu. Maka orang yang menang itu sirnya tadi bagus. Dalam kondisi apapun dia tetap istiqomah untuk taat kepada Allah. Takut dia berbuat dosa meskipun ketika sendiri. Meskipun ada ujian untuk seperti itu. Dan ini luar biasa. Ya, enggak sembarang orang yang bisa seperti itu. Jadi yang pertama apa tadi? Tanda-tanda orang menang, takut dikala sendiri ataupun di hadapan orang banyak. Itulah hakikat takwa tadi. Karena takwa itu mengandung 4 kata Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan takwa itu mengandung 4. Yang pertama al-khauf ilal jalil, takut kepada Allah. Yang kedua al-khauf ilal jalil. Yang kedua apa lagi? Ridha, qanaah terhadap yang sedikit. Wal qana'atun 'alal qalil, dia ridha dengan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa lagi? Wal 'amalu bit tanzil. Apa makna wal 'amalu bit tanzil? Mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Amalnya amal Al-Quran. Dan yang keempat ini yang paling penting apa? Al-isti'dad liyaumir rahim. Orang yang selalu mempersiapkan dirinya untuk hari ketika dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-khaufu 'alal jalil, al-qana'ah 'alal qalil. Yang ketiga tadi wal 'amalu bit tanzil wal isti'dad fi yaumir rahim, dan dia selalu bersiap untuk nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siap Bapak Ibu? Bisa ya, insyaallah. Jadi jangan kita, kalau orang yang hanya taat di hadapan orang banyak, itu namanya pura-pura baik. Pura-pura baik. Allah tahu. Ramai orang, rajin sholatnya, panjang sholatnya. Tidak ada orang kayak foto ayam semuanya, tak jelas lagi. Tak mana rukuk, tak mana sujud. La ilaha illallah. Ini yang kita hindarkan. Yang kedua apalagi tanda-tanda orang yang menang tadi? Al-qasdu, orang yang selalu sederhana. Fil faqri wal ghina. Al-qasdu fil faqri wal ghina. Dia selalu sederhana, baik di kala susah ataupun di kala senang. Artinya apa? Ketika miskin tidak ngeluh, ketika kaya tidak sombong. Ini yang paling bahaya tuh, ketika miskin ngeluh kepada Allah, ya Allah. Ketika kaya lupa dengan Allah. Lupa kita. Itulah Sa'labah contohnya. Sahabat Nabi Sa'labah, ketika miskin luar biasa taatnya. Tiap hari ke masjid asal Nabi sholat, Assalamualaikum warahmatullah. Selalu Sa'labah itu siap depan dia. Sak depan dia selalu. Kayak Pak RW, sak depan dia tahu. Asal salam imam nampak. Rasul selalu menengok. Tapi Sa'labah ni setiap selesai sholat dia mau pulang gelisah. Ditanya Nabi, "Hai Sa'labah, kenapa kau setiap sholat itu gelisah mau pulang saja?" "Ya Rasulullah, saya ini bukan miskin lagi melarat, bukan miskin lagi fakir, tak punya apa-apa. Ya Rasulullah, ini pakaian yang saya pakai inilah yang bisa nutup aurat istri saya, nunggu pula untuk pakai ini, ibadah kepada Allah." Miskinnya luar biasa. Cuman Rasul mengatakan, sabar engkau hai Sa'labah. Kalau engkau bersabar, akan Allah kayakan engkau nanti ketika engkau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Sa'labah ngeluh dia, "Ya Rasulullah,
doakanlah sedikit saya ini dapat harta. Andai ya Rasulullah, Allah berikan saya harta yang cukup, mungkin saya tinggal di masjid ini ya Rasulullah. Tidak pulang-pulang saya lagi. Di sini saya makan, sholat, ibadah aja kerja saya. Kata Rasulullah, baik. Tapi Rasul tidak langsung berdoa saja, tapi ada ikhtiar di sana. Diberi dia kambing sepasang. Apa maknanya di sini? Tidak muluk-muluk doa saja, perlu usaha. Ya, kaya itu tidak bisa langsung kaya aja lagi. Harus ada usaha kerja keras. Jadi tidak mau kaya itu hanya BLT saja. Apa BLT itu? Harus ada. Maka nanti program pengurus itu bagus ada zakat produktif. Kami terapkan dulu di tempat kerja, namanya zakat produktif waktu di air tiris dulu. Apa zakat produktif tadi? Yang dikasih itu panci. Jadi zakat mal orang itu dikumpulkan semuanya, dicarilah asnaf mustata'afin tadi, orang-orang tu'afa tadi, kasih dia modal, bukakan warung. Warung apa? Mau jualan sarapan, bukakan dia, kasih modal. Itu namanya zakat apa? Zakat produktif. Boleh tak? Boleh. Sangat dianjurkan. Rasulullah sudah mencontohkan. Dan berkembang kan. Dulu di air tiris itu berkembang dia. Ada yang buka kebun jeruk, dikasih modal, diberikan bibit buat kebun. Hasilnya tadi, ya, itulah yang dia kelola, tapi berjatah. Ada jatah-jatah disebut dengan zakat produktif. Dikasih oleh Rasulullah kambing sepasang. Itu saja. Dan kambing itu sangat berkah. Berkembang kambing tadi, berkembang. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai setahun. Banyak. Sa'labah yang dulunya fakir sudah mulai jadi saudagar kambing. Tapi itulah sayangnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ada ketemu lagi kayak PRW di belakang. Masbuk dia sholat di belakang. Masbuk sholat Sa'labah tadi ditanya, Sa'labah, kenapa engkau terlambat datang? Kenapa engkau masbuk? Aduh ya Rasulullah, itulah tadi ada kambing hilang satu belum masuk lagi gitu. Jadi terlambat gara-gara kambing. Sampai akhirnya Sa'labah tidak lagi datang ke masjid. Sampai-sampai dia tinggal di mana sholat? Masih sholat dia Bapak Ibu, tapi di mana sholatnya? Di kandang kambing. Ya ibarat sekarang tuh di mana sholat bapak tuh tak sempat dia ke masjid. Bapak tuh lagi sibuk sholat di kebun sawit karena mupuk tadi. La ilaha illallah. Tak sempat lagi mupuk. Ya, tak sempat dia sholat. Nah, ini gambarannya. Jadi Sa'labah itu bukan dulu saja, sekarang masih banyak dia. Sampai terakhir zakatnya diminta. Zakat kambing berapa ekor? 40 ekor. Keluarkan 1 ekor. Tapi Sa'labah nggak mau, enggan dia berzakat. Maka turun ayat dalam Al-Quran tentang Sa'labah ini. Apa ayatnya? Lupa saya, tapi ayatnya mengatakan ketika mereka itu susah, mereka meminta kepada Allah. Tapi ketika Allah berikan kelapangan, bakhilu bihi, kata ayat tadi. Bakhilu bihi, mereka bakhil sebakhil-bakhilnya. Mereka tidak mau berbagi. Ketika susah, ngadu kepada Allah. Ketika senang, lupa dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara tanda-tanda orang yang menang itu, kata Nabi tadi apa? Al-qasdu fil faqri wal ghina. Dia tetap sederhana meskipun ketika miskin, susah, ataupun ketika kaya, tetap dia sederhana. Jangan kayak apa istilah orang sekarang, OKB. Apa arti OKB? Tahu juga itu ya. Orang kaya baru. Itu kan lain itu. Sombongnya bukan main. La ilaha illallah. Nah, ini enggak benar. Ya, seharusnya sama. Ya, sama sifatnya, tetap dia sederhana.
Rasulullah itu sangat kaya, tapi dia sangat sederhana dalam kehidupannya. Nah, itu yang kedua. Yang pertama apa tadi? Nah, kan dah ingat ibu lagi. Apa yang pertama tadi? Takut kepada Allah, baik ketika sendiri ataupun ketika orang banyak. Yang kedua, tetap sederhana, baik di kala susah ataupun di kala senang. Termasuklah kita orang-orang yang akan menang nanti di hadapan Allah. Dan yang ketiga apa lagi? Al-adlu fir ridha wal ghadab. Tetap berlaku adil kepada orang meskipun dikala ridha ataupun dikala benci. Maka tidak boleh petuah orang-orang kita dulu tepat di perut dikempeskan, tepat di mata dipicingkan. Dalam status hukum tak boleh. Ini menyindir pemimpin. Tetap dia berlaku adil kepada siapapun. Tak boleh milih. Sama rata. Apa kunci yang dipegang di sini? Al-adlu fir ridha wal ghadab, ini apa kunci yang harus kita pegang dalam memelihara ini? Dan kita semuanya punya. Maka yang penting di sini adalah husnuzan. Apa husnuzan bahasa kita apa? Berbaik sangka. Kita harus berbaik sangka. Jangan pernah mengambil kesimpulan, cepat mengambil kesimpulan. Maka jangan keluarkan kata jangan-jangan. Kenapa Bapak tuh begini? Jangan-jangan. Anak boleh. Karena kalau kita berburuk sangka kepada orang lain, pasti ada alasan bagi kita untuk menjelekkan dia. Ainur ridha an kulli aibin kalilah wa ainus sukhti tubdil masawi, dalam kitab Minhajul Abidin. Ainur ridha an kulli aibin kalilah. Mata yang suka, mata yang senang, an kulli aibin kalila, akan menghilangkan seluruh kekurangan orang lain. Bapak senang umpamanya dengan Anies Baswedan. Contoh, saya nggak kampanye. Senang dia dengan Anies Baswedan. Pasti yang dia tengok itu apa? Kelebihan Anies Baswedan, tidak dapat kurangannya. Bapak ini senang dia dengan Prabowo Subianto. Saya sebut semuanya. Senang dia dengan Prabowo Subianto. Pasti yang dia tengok itu apa? Kelebihan Prabowo tadi. Tidak ada kekurangannya. Yang ibu-ibu belakang contohnya senang dia dengan Ganjar Pranowo. Pasti yang lihat-lihat itu adalah Ganjar Pranowo. Kenapa? Rito, kita senang. Model saya Pak Haji Samsir, senang sekali saya dengan Bapak. Berarti yang saya lihat itu apa? Kebaikan dia. Maka ini yang perlu kita kumpul. Ya. Wa aina sukhti tubdil masawi. Kemudian hati yang benci, hati yang tidak suka, pasti dia menengok kekurangan orang itu meskipun sedikit. Kalau memang dasarnya kita tidak suka, pasti kita menengok sisi kekurangan. Padahal dia baik. Dan sifat inilah yang tidak boleh. Orang yang ridha, orang yang selalu adil ketika marah, orang yang selalu adil ketika ridha, sifatnya apa tadi? Selalu memandang orang lain baik. Bisa tak? Makanya jangan menjelek-jelekkan orang. Karena yang paling banyak pahalanya sekarang di Indonesia tuh orang bertiga nih lah Pak. Iya dah. Yang paling besar pahalanya sekarang dia panen pahala orang bertiga nih lah. Anies Baswedan, Prabowo Subianto, sama Ganjar Pranowo. Gibran Wapres. Yang paling banyak pahalanya. Kenapa mereka panen? Karena Rasul mengisyarahkan dalam kehidupan kita, ketika kita menyebut kekurangan orang lain, apa yang kita berikan kepada dia? Pahala. Pahala kita diambilnya Bu
lupa. Oh, pahala kita sudah habis karena sering menceritakan aibnya, keburukannya, sampai pahala kita habis. Padahal kita rajin sholat. Apa yang kita ambil lagi? Tarik dosa dia kepada kita. Nah, kan banyak pahala orang itu sekarang. Jadi kuncinya hari ini, tidak usahlah kita menyebut kekurangan orang lain. Cukup di hati saja. Kok nonton apa debat tuh, tonton aja lah debat tuh, apa saring nanti. Disaring. Tidak usah kita berbicara kemana-mana. Cukup pilih sesuai hati nurani. Ya. Maka 3 tadi kunci tadi. Yang pertama, selalulah takut kepada Allah dalam kondisi apapun. Mesti ketika sendiri, walaupun di hadapan orang banyak. Yang kedua, tetaplah hidup sederhana dalam kondisi apapun. Baik ketika kita senang ataupun ketika kita susah. Yang ketiga, tetaplah adil memandang orang-orang di sekitar kita dalam kondisi apapun. Baik ketika kita benci ataupun ketika kita senang. Ada tidak kita benci sama orang? Wajar kita benci sama orang, tapi jangan diperlihatkan. Maka orang tua-tua kita dulu bijak dia, meskipun yang di dalam itu harimau, yang dikeluarkan apa Pak? Tetap yang dikeluarkan kambing. Jangan terbalik, yang di dalam itu kambing, yang keluar kacau nanti. Berarti kita bukan termasuk orang-orang yang baik. Jadi dari hal yang 3 ini muncullah nanti sikap-sikap lahiriah kita. Apa sikap-sikap lahiriah yang muncul? Setidaknya 5 macam. Kalau belum ada yang 5, berarti belum sempurna. Yang pertama, wajhun mubasyarah. Apa wajhun mubasyarah tadi? Wajah yang menyenangkan. Apa Bu? Wajah yang teduh. Wajah yang menyenangkan. Kenapa wajah yang menyenangkan itu muncul? Karena kita selalu berbaik sangka kepada orang. Kalau kita menengokkan wajah yang tidak baik, berarti hilang sifat tadi. Itu yang kita rubah. Meskipun kita benci kepada dia, tetaplah kita senyum. Tabassumuka bi wajhi akhika sadaqah. Senyum engkau kepada saudara engkau itu adalah sedekah buat kamu. Disinilah wajah yang selalu menyenangkan. Itu secara lahiriahnya kelihatan nanti. Yang kedua, ketika terjaga sikap yang 3 ini, muncul sifat yang kedua. Apalagi? Apa sifat yang kedua? Lisanan mahmudah. Keluar tutur kata yang baik. Oh, malam ini wajahnya sudah menyenangkan semuanya. Alhamdulillah. Muncul yang kedua. Keluar tutur kata yang baik. Tidak mudah kita memprotes orang, menghina orang, menyalahkan orang, apalagi merendahkan orang. Alhamdulillah. Jadi tutur katanya sopan, santun, baik. Terus setelah wajah yang menyenangkan, tutur katanya sudah baik, muncul sifat yang ketiga. Apa? Qalbun rahmah. Hati yang penuh kasih sayang. Tutur katanya lembut, wajahnya menyenangkan. Yang muncul apa nanti di hati kita Pak? Kasih sayang. Kita tidak cepat mengambil kesimpulan dan segala macam terhadap orang lain. Wajah menyenangkan, tutur kata sudah kita atur, lisan sudah terjaga, hati sudah muncul sifat kasih sayang, maka akan muncul sifat yang keempat. Apa itu? Yadun mufattahah, tangan yang selalu terbuka. Apa makna yadun mufattahah? Suka menolong. Suka menolong. Karena ciri orang yang suka menolong itu adalah ciri orang-orang yang baik.
tanpa pamrih. Dia selalu menolong orang lain, terbuka tangannya terhadap orang-orang yang membutuhkan, dia terbuka. Disebut dengan yadul mufattah. Kalau bahasa orang awalnya ringan tangan istilahnya. Ringan tangan. Ya, ringan tangan, mudah dia membantu orang, suka dia membantu orang. Tidak empat sifat yang muncul tadi. Berapa sifat dari empat? Wajhul mubasyarah, wajah yang menyenangkan. Yang kedua, kalau sudah wajahnya menyenangkan, lidah yang selalu bertutur kata yang baik. Karena lidah sangat erat hubungannya dengan iman. Ada hadis Nabi yang juga, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan, berkatalah yang baik-baik. Ini cerminan orang yang bertakwa. Berkatalah yang baik-baik. Oh, saya tidak bisa kalau tidak bicara itu Ustaz. Auliyasmun. Kalau tidak bisa, lebih baik ontok. Bahasa oncunya ontok. Bahasa heading saja, tidak usah bicara. Saking lidah ini dijaga, dibuat oleh Allah 2 pagar di situ. Pagar yang pertama gigi. Pagar yang kedua bibir. Jadi kalau ibu marah sama suami nanti, boleh ibu buka pagar luar, tapi tutup pagar yang di dalam. Marah, tidak apa-apa. Itu lagi ngomong itu. Karena sudah tertutup dia. Boleh kita marah, tapi tutup salah satu pagar yang ada di lidah tadi. Kalau tidak pagar luar, pagar dalam. Nah itu supaya hasilnya maksimal nanti. Begitulah kita harus menjaga lidah kita. Ketika lidah terjaga, muncul di hati kita sifat kasih sayang. Ketika sifat kasih sayang muncul, maka kita akan mudah menolong orang lain. Ketika kita mudah menolong orang lain, muncullah puncak dari seluruh sifat-sifat tadi. Apa? Sadrun mufattah. Apa ini maksud sadrun mufattah tadi? Dada yang lapang. Dada yang lapang. Dada yang lapang itu kalau dalam bahasa Arabnya mutmainnah, qalbun mutmainnah, hati yang sudah tenang. Contoh hati yang tenang itu Ustaz? Bisa kita tes Bapak Ibu hati yang tenang itu. Orang buat rumah baru, hatinya tidak terganggu. Ada enggak orang hatinya terganggu kalau orang buat rumah baru? Ada enggak? Tiba-tiba yang sebelah tuh beli mobil baru. Ada enggak hatinya terganggu, Pak? Kalau hatinya sudah terganggu, enggak masalah juga, tapi jangan keluarkan. Berarti belum sadrul mufattahahnya belum dapat, belum lapang dada. Ritme napasnya berubah ketika menengok orang lain berhasil. Maka amalkan sifat-sifat yang tadi, yang 3 tadi. Insya Allah dada kita menjadilah lapang. Bagaimana caranya? Isilah dia dengan zikir. Ketika orang beli mobil baru, terasa langsung kontak, Astaghfirullahaladzim. Insya Allah tenangnya. Allazi tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman kepada Allah, disebut mutmainnah, tenang hatinya. Bagaimana cara menenangkan hati tadi? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah zikir kepada Allah tadi dapat menenangkan hati. Maka mohon maaf, jangan kita menyalahkan orang-orang tarikat. Tahu? Pernah dengar tarikat? Tarikat pernah ya? Tarikat. Jangan kita salahkan. Ketika kita kaji, rupanya di tarikat itu amalan zikir. Amalan zikir ini gunanya adalah untuk mengobat hati.
Dengki di mana letaknya, Pak? Di hati. Hati sebelah mana? Syir. Kan ada hati itu ada qalb, syir, akhfa, itu yang dikajinya, Pak. Saya baru sekarang menganalisa itu, baru tahu. Oh, dengki letaknya di syir. Allah ditaruhlah zikir tadi di sana, dihancurkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak ada yang lain. Pintunya tadi ditutup oleh zikir tadi. Sombong di mana letaknya? Maka dihancurkan dengan zikir. Tulul amal itu, Pak, panjang angan-angan. Panjang angan-angan, beli mobil, beli ini, beli tanah, beli rumah, beli pokok ada juga di atas dunia ini mau dibeli. Jabatan, mau jabatan ini, muncul sifat rakus. Di mana letak tulul amal? Rupanya tulul amal letaknya di otak. Mereka berzikir di sana, dimasukkan zikir, baru kita paham ayat yang dibacakan tadi. Allazi tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman kepada Allah tenang hatinya. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, dengan selalu berzikir kepada Allah dapat menenangkan hati. Dan zikir itu banyak macamnya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ada zikir bismillah, rabbiyallah, hasbiyallah, tawakkaltu 'ala Allah, i'tasamtu billah, fawattu amri ila Allah, masyaallah, la quwwata illa billah. Ada pula zikir yang puncak, apa? Zikir pagi sore. Diamalkan setelah subuh dan diamalkan sebelum maghrib. Banyak zikirnya bisa kita amalkan. Maka insya Allah dengan selalu kita berzikir tadi, muncullah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai kesimpulan, tanda-tanda orang yang menang itu ada berapa tadi? Ada 3. Yang pertama, takut kepada Allah, baik dikala sendiri maupun di hadapan orang banyak. Yang kedua, apa yang kedua? Al-qasdu fil faqri wal ghina. Tetap hidupnya sederhana meskipun dikala senang ataupun susah. Yang ketiga, tetap sikapnya sama kepada orang lain, baik ketika dia senang ataupun ketika dia tidak suka. Insyaallah apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, bukan untuk Bapak Ibu saja, tapi juga untuk diri saya sendiri, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.